Pedagang maupun pembeli di Pasar Rakyat Sonder, Kabupaten Minahasa, kini bisa melakukan transaksi jual beli secara non-tunai. Setelah Kementerian Perdagangan bersama PT Pos Indonesia menciptakan ekosistem pembayaran non-tunai di Pasar Rakyat yang berlokasi di Desa Kauneran ini. Menandai terciptanya ekosistem pembayaran secara non-tunai di Pasar Sonder, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga bersama Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia meluncurkan digitalisasi Pasar Rakyat Sonder pada Jumat siang. Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi pasar rakyat di seluruh Indonesia, di mana saat ini sudah lebih dari 2.000 pasar rakyat yang bertransformasi menjadi pasar rakyat digital. Dan salah satunya adalah Pasar Sonder. Digitalisasi pasar akan terus diperluas, tidak hanya untuk mengimbangi kemajuan teknologi, namun juga untuk menghadirkan kemudahan dan efisiensi dari sisi pembayaran. Kita ini melakukan digitalisasi pasar di Sonder, ya. Ini merupakan komitmen pemerintah khususnya Kemendak untuk melakukan digitalisasi di setiap pasar. Setiap pasar kita berusaha untuk berkomitmen, berupaya ya untuk memastikan digitalisasi itu jalan. Salah satunya dimulai dari transaksi pembayaran, ya. Seperti tadi yang teman-teman lihat, saya dengan Pak Bara mencoba untuk menggunakan ya aplikasi Postpay ya, Pak Direktur ya. Dan itu luar biasa, praktis, cepat, efisien. Kita scan code yaitu kris, langsung masuk ke rekening penjual tanpa ada perantara. Betul ya Pak Direktur ya? Sehingga ini memudahkan. Digitalisasi Pasar Sonder diawali dengan tahap menyiapkan ekosistem pembayaran elektronik berbasis QRIS dari Bank Indonesia yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Aplikasi Postpay ini kita siapkan tidak hanya untuk digitalisasi pasar, tapi ini sebagai salah satu kontribusi dari PT Pos Indonesia bagaimana kita ikut mendorong percepatan inklusi keuangan. Karena kan begini ya teman-teman sekalian, masyarakat kita masih banyak yang belum bisa terjangkau oleh perbankan karena memang adanya aturan tentang QIC. Nah, Postpay kami ini siapapun bisa gitu ya. Ini salah satu sumbangsih kami dari PT Pos Indonesia untuk mendorong percepatan era digitalisasi. Nah, salah satunya hari ini kita coba di Pasar Sonder ini. Mudah-mudahan dari Pasar Sonder ini akan menuju kepada pasar-pasar lain yang lainnya di Indonesia. Diketahui Pasar Rakyat Sonder menaungi lebih dari 160 pedagang, di mana sudah lebih dari 60% pedagang difasilitasi dengan sistem pembayaran non-tunai, sehingga diharapkan bisa mulai beradaptasi dengan pembayaran dari tunai. Bismillah guys, kita berangkat ke Lamongan. Semangat. Ini sama Bu Bos kita berangkat ke Lamongan. Ini yang arah pelosok ya? My friend Wawan from Indonesia, Jakarta. Yes. Bapak Presiden mengatakan bahwa saat ini kita di zaman revolusi industri 4.0. Zaman revolusi industri 4.0 ini ada 3 teknologi yang menggerakkan revolusi industri 4.0. Teknologi apa aja? Yang pertama adalah blockchain atau aset kripto, yang kedua adalah big data, ya. Yang ketiga adalah IoT. 3 teknologi inilah yang kemudian menjadi penggerak banyak perkembangan teknologi yang ada sekarang. Anak-anak teknologinya itu kan banyak. Seperti kalau kita bicara blockchain, anaknya mungkin seperti NFT, DeFi, Metaverse, dan lain sebagainya. Jadi kita bicara kalau zaman sekarang, kalau kita contohnya di bank itu kan sebenarnya lembaga layanan keuangan yang tersentralisasi kan. Kalau kita bicara mengenai pegadaian, lembaga layanan keuangan untuk pinjam, ada jaminan pinjam meminjam, tapi dia tersentralisasi. Nah, kalau kita bicara mengenai DeFi, itu seperti membuat sebuah software, yang software itu berjalan di atas blockchain, tapi digunakan untuk membentuk layanan keuangan. Makanya istilahnya decentralized finance. Contoh decentralized finance itu apa? Contohnya adalah
DeFi untuk pinjam meminjam dengan menggunakan kripto. Contohnya adalah membuat bank kripto. Contohnya adalah dengan membuat layanan peer-to-peer menggunakan kripto. Tapi semua ini berbasiskan blockchain. Bedanya apa? Kalau berbasiskan blockchain, itu tidak ada adminnya, Bang. Jadi secara otomatis pinjam meminjamnya berjalan secara otomatis. Blockchain yang menentukan apakah orang ini layak atau tidak layak. Yang kedua, mengenai fee-nya juga otomatis. Fee-nya bukan lagi ditentukan oleh si admin atau yang punya perusahaan, tapi fee-nya ditentukan oleh pengguna, oleh user-usernya sendiri. Itu oleh orang-orang yang mempunyai governance token-nya. Jadi ini benar-benar sistemnya decentralized. Yang ada perusahaan yang bisa benar-benar mengontrol perusahaannya ini, dia maunya ini kesini loh, dia maunya fee-nya gini, itu nggak bisa. Beberapa DeFi bahkan sudah memiliki aset under manajemennya 500 juta US dollar atau bahkan lebih gitu, Bang. Dan cukup besar. Nah, DeFi inilah yang kemudian mungkin bersentuhan dengan lembaga keuangan.